Tunggu. Nggak ada jalur. Kita terabas. Singkat cerita saya packing. Yaudah packing. Kita pencarian Jaka. Semua bahan makanan dan lain-lainnya kecuali tenda. Sampai tembus setengah 9 itu belum ketemu. Jalan kita membungkuk karena tebing itu makin lama makin condong. Keril yang setinggi gunung ini udah makin berat aja gitu. Akhirnya diputuskan, Mang, ada nggak tali untuk mengikat pinggang satu ke pinggang lainnya gitu. Dapat beberapa langkah dia bacokin untuk jalan, akhirnya dengan sontak goloknya dimasukin, mengacu karena kedengeran sak gitu. Langsung, Mang, putar arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Rio. Waduh, Abang, gimana ya Abang kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Rio. Nah sebelumnya saya ngucapin terima kasih banyak nih Bang Rio. Udah jauh-jauh datang gitu kan dari Cikarang gitu kan, datang ke sini untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua nih. Yang insya Allah banget pengalamannya Bang Rio, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya. Kan gitu Bang ya. Karena kita kan belajar dari pengalaman seorang gitu kan. Diambil baiknya, buang buruknya gitu kan. Oke Bang. Pada video kali ini nih, Bang Rio ingin menceritakan kejadian ini saat di mana sih, Bang? Di Datar Kole. Datar Kole itu apa itu, Bang? Kayak tempat villa atau gimana itu? Gunung yang memang nggak terlalu tinggi di daerah Bogor. Oke, Datar Kole gitu ya. Oke, dan ini gue juga baru pertama kali denger gitu kan. Ternyata di Bogor juga banyak gunung dan juga bukit yang untuk dinaikin ya. Opsional dari Gunung Gede dan juga Pangerang yang membudak gitu kan. Banyak juga opsi tempat gitu. Oke, dan itu kejadian tahun berapa itu Bang? Di 2016. 2016, sekarang 2024, sekitar 8 tahun yang lalu gitu kan. Wah, gokil sih. Naik berapa orang itu Bang? Kita berempat. Berempat? Iya. Oke, berempat. Temen apa nih? Komunitas atau apa nih? Teman kantor, teman kerja. Tapi teman kerja tapi suka Enggak, naik gunung? 3 diantaranya newbie. Oh, oke, makanya diambil Datar Kole gitu ya. Oke, dan tadi ketinggiannya kurang dari 2000. 1144. Oh, 1100. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Bang, sebelum masuk ke cerita intinya nih. Intinya itu ngalamin kejadian apa Bang saat di Datar Kole itu Bang? Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang lebihi. Kita mengalami pindah waktu, kemudian masuk ke dimensi lain. Kejadian hilang, akhirnya kita masuk ke dimensi lain, kurang lebih begitu. Oke, tapi yang hilang ini rombongan pendaki lain atau memang temannya Bang Rio nih? Teman dari kita, diantaranya satu diantaranya. Satu diantaranya, oke. Nah, oke, ini masalah perpindahan waktu, perpindahan dimensi, perpindahan apalah alam lah ya. Pasti ini ada banyak perbedaan. Iya. Pasti dari suasananya dan sebagainya. Mungkin saya juga belum tahu nih teman-teman semua cerita dari Bang Rio ini. Oke, Bang Rio mungkin tahan dulu kali Bang yang cerita Bang ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
sebetulnya nggak sengaja karena reaksioner semuanya kan. Teman-teman kantor libur, kemudian guyup-guyup karena memang 2 hari sebelumnya itu kita jalan santai juga ke Lewiliek. Kemudian ketemu yang pemilik warung di situ karena memang Lewiliek itu tempat wisata Grand Canyon ya kalau nggak salah gitu. Akhirnya bertemanlah dengan orang situ, namanya yang saya samarkan di situ Mang Aco. Oke. Singkat cerita kita berteman, kemudian 2 hari selanjutnya kita agendakan untuk naik pia dari rumahnya. Oh gitu. Nah pada saat itu Gunung Kol itu belum ada pintu rimba. Jadi kalau sekarang sudah ada mungkin di daerah Cibadak, Sukamakmur juga. Nah di sana untuk menempuh puncak Datar Kole di sana, via Ciberem rumahnya Mang Aceh itu 3 jam kalau orang sana untuk banyak bercocok tanam kan di Datar Kole sana. Akhirnya dengan kejadian mistis itu luar biasa pengalamannya karena saya juga nggak menyadari Mang Aceh bisa sebut setelah kita naik seperempat kita meninggalkan kampung dari situ. Itu bukan Datar Kole suasananya. Itu kejadian itu, ucapan itu disampaikan ke saya berdua, 4 mata, Kang Rio, bahwa seperempat kita meninggalkan kampung, Kang Rio tahu nggak yang kita dicekikikin kuntilanak gitu. Nah itu udah penglihatan saya itu bukan Datar Kole, karena nggak ada pohon kopi, nggak ada pohon pinus, nggak ada akar-akar melambai dan lain sebagainya seperti raksasa gitu, karena memang kabutnya tebal, terang bulan seperti orang berdiri kan gitu. Pasca kita turun setelah dibredel dengan teror horor, saya juga sudah menyangka dari keberangkatan itu ada teman kantor yang saya samarkan namanya Jaki. Sebetulnya dia bilang 1144 mdpl itu bukan gunung gitu, itu bukit, itu lebih rendah daripada Sanggabuana gitu. Nah bahasa itu sebetulnya saya pikir tidak lazim ketika orang berencana buat naik ke gunung, tapi dengan bismillah ya kita berangkat pada Jumat sore jam 8 kita sampai di rumah Mang Aceh. Kita lewat Sukamakmur, Sentul sana. Akhirnya packing jam 9:30 kurang lebihnya. Akhirnya kita kumpul berdoa naik. Jadi 9:30 kita start dari rumah Mang Aceh dan diperkirakan sama beliau 3 jam. Otomatis kita berarti jam 12 sampai di puncak. Ini perkiraan Mang Aceh. Yang tadi saya ceritakan di awal, seperempat kita meninggalkan kampung, jalan juga sudah tidak datar, ada suara cekikikan. Mang Aceh langsung berhenti. Kang, apa nggak baiknya kita ngecamp di sini saja gitu. Nah di situ mungkin cerita yang tadi saya ceritakan di awal bahwa kita udah masuk bukan di Datar Kole itu, Mang Aceh sampaikan itu gitu. Jadi perasaannya juga sudah beda kalau dari Mang Aceh, tapi tidak disampaikan ke kita karena takut rasa kekecewaan kita itu. Kita jadi tamu pertamanya dia kan, teman awal, teman baru gitu. Teman saya juga ketakutan itu si Raksi ngedengar suara itu karena memang semuanya mendengar. Singkat cerita, dari kejadian itu kita jalan nggak jauh dari situ. Tapi jalan sudah nanjak gitu, sudah agak menanjak. Jadi perlu diketahui bahwa rumah Mang Aceh dengan pendakian Datar Kole itu berbeda bukit. Jadi kita harus lewati bukit dulu. Nah di sini semuanya melihat ada kejadian aneh, teror mistis itu ada dari dahan ke dahan warna putih. Sambil ada suara. Jadi pada saat itu yang melihat pertama
si Ripat di situ. Tapi saya samarkan Ripat, nama aslinya itu Ripal sebetulnya. Mang, gimana Mang? Nah, Mang Aceh itu udah mulai tergesa-gesa sebetulnya, bahasa dan intonasinya itu udah berubah. Jadi, Mang gimana Mang? Kita ngecamp aja di sini. Karena saya mah sudah biasa. Kalau akang-akang kan baru ngeliat kayak begitu. Sebetulnya teman-teman saya lihat raut wajahnya muram semua. Karena dia itu udah membayangkan sunrise-nya, sunset-nya Datar Kole yang luar biasa indah. Akhirnya ngobrol semua sambil minum, berdiri, merokok sebentar. Karena berdebat Mang Aceh tidak diindahkan gitu sama teman-teman. Akhirnya saya lanjutkan dengan perlahan bicara, ya udah ucapkan bismillah aja, ayo kita jalan lagi. Posisi saya di belakang dan Mang Aceh sebagai penunjuk arah ada di depan. Jauh kita, sekitar 30 menit berjalan. Sesekali Raksi pada saat itu yang saya sembunyikan namanya, sebetulnya Raka namanya. Akhirnya sering kepleset, mukanya pucat juga karena memang postur tubuhnya agak lebih besar daripada kita orang. Istirahatlah kita karena memang tenggorokannya kering banget gitu. Saya putuskan ayo istirahat dulu. Akhirnya kita buka nesting, kompor dan lain sebagainya. Kita ngopi, minum teh. Saya kaget tidak ada Raksi di situ di kerumunan. Raka, di mana Raka? Ya Dir. Nah, waktu itu saya juga buat perusahaan baru sebenarnya, sebutan saya jadi dipanggil Dir. Dir, direktur gitu. Oh ya, lagi pipis, pakai botol nggak? Pakai Dir. Oh ya, syukurlah. Ya udah. Akhirnya dengan kelegaan saya kehilangan Raka, tapi Raka jawab itu udah lega sebetulnya. Tapi kelegaan saya sebentar karena Raka lari ke saya gitu. Dir, kaki Dir. Jadi Raka pada saat itu melihat kaki buntung di semak-semak tempat dia buang air kecil. Kaki Dir, kakinya warna putih, uratnya kelihatan. Di mana Raka? Di mana? Di situ Dir. Pakai botol enggak pipisnya? Pakai Dir, pakai. Ya udah istighfar gitu. Akhirnya dia udah agak tenangan. Selang beberapa menit kita di situ, ya semuanya udah terlihat cemas sebetulnya. Saya melihat teman-teman, karena pendaki itu dibredel dengan teror itu kebanyakan justru malah maju daripada pulang, terkecuali perempuan yang memang sedang datang bulan, kita baru bisa kembali pulang lah, itu nggak bisa ditolerir. Ya udah istighfar aja dulu semuanya, fokus. Saya bilang diam dulu mereka kabut itu. Ketika si Raka kejadian seperti itu, dari tebal ada angin langsung nyapu kabut. Jadi semuanya terlihat jelas gitu pada saat itu. Kita rapi-rapi packing lagi, siap untuk berjalan kembali. Nah di sini posisi berubah. Jaka di kedua setelah Mang Aceh. Kemudian disusul Ripat, Raka dengan saya. Karena Raka pada saat itu cemasnya luar biasa. Nah beliau merasa terlindungi mungkin karena ada saya di belakangnya. Speaker Bluetooth-nya si Jaka pada saat kita kopi-kopi tadi, yang Raka melihat kaki buntung itu lupa dimasukin gitu Bang. Jadi dia sisihkan di kiri carrier-nya dia. Akhirnya untuk menghangatkan suasana agar Raka juga tenang, si Jaka style musik begitu kan, speaker Bluetooth-nya. Nah jalanan ini sekarang udah nanjak full. Kita udah melewati bukit yang tadi saya maksud, sudah melewati kampung jauh. Akhirnya udah tidak ada bonus di situ, tanjakan full. Selang beberapa menit dia nyalain musik. Akhirnya saya sendiri melihat ada sosok
perempuan yang duduk di atas kerilnya Jaka. Jadi Jaka juga jalannya sudah menunduk karena mungkin bebannya bertambah gitu dari ada sosok itu. Saya sempat ngucap, Jack, matiin musik lo, karena disampaikan lirih ngedengernya itu matikan musiknya, pengganggu. Beberapa kali saya teriak, Jaka malah jawab yang nyeleneh. Udahlah Mang, di sini juga nggak ada siapa-siapa. Kita menghangatkan suasana. Lagian siapa sih yang denger di hutan gitu kan? Itu kan cuma ada kita. Nah di sini sebetulnya menjadi awal dari pendakian saya ini yang paling sangat horor itu ucapan itu. Akhirnya berubah menjadi bau busuk, tercium semuanya, bukan hanya saya aja, dan Mang Aceh menoleh ke belakang, raut wajah si perempuan yang duduk di atas kerilnya Jaka itu berubah, kayak orang buas gitu loh, buas, dia marah. Jack, matiin musik lu sekarang, ada kuntilanak di keril lu. Baru dimatiin. Serius lu Mang? Enggak saya jawab karena saya kesal. Pada waktu itu Mang Aceh langsung duduk karena setelah saya ngeremes pundaknya Jaka, nggak tahu dia baca-baca, akhirnya sosok yang duduk di atas keril itu hilang. Jaka pucet di situ. Iya Mang, maafin gua Mang, gua nggak akan ulangin lagi. Akhirnya saya sempat ini menjadi kutipan saya di situ. Jack, kita ini di hutan. Jangankan di hutan, dimanapun kita, di rumah kita, ketika kita oper setel lagu tuh, nyalain musik sound yang besar itu, ada tetangga yang nggak suka sama kita, apalagi di hutan. Nah itulah, jadi jangan nyampah dan jangan bikin ulah lagi gitu di hutan. Itu kutipan saya dengan si Jaka pada saat itu. Jadi napas saja masih tersenggal-senggal rasanya. Teror ini datang lagi nih Bang. Langsung disusul dengan Rifat yang melihat 3 pendaki Bang. Lihat pendaki dengan stylenya sama semua, kayak baju warna hijau gelap gitu. Rifat Ripal nanya pendaki itu, Bang bertiga aja, naik pia mana Bang gitu. Karena setahu kita dari informasi dari Mang Aceh, hanya lewat Ciberem kalau malam pendakian bisanya, dan itu pun harus diantar dengan orang setempat gitu. Orang itu ditanya sama Rifat, nggak jawab, sama sekali tidak menjawab. Jadi saya meyakini bahwa orang itu tuh bukan manusia. Jadi teror mulai berdatangan di situ. Setelah style musik tadi. Tadinya lega kan kita melihat ada pendaki, wah rame-rame kita akan mendaki. Tapi setelah Ripal nanya begitu ke 3 pendaki dengan style yang sama semua, punah rasanya. Itu bukan pendaki. Kalau pendaki itu solid, jangankan ditanya, membantu pun rasanya sangat solid lah gitu. Kemudian jalur ini yang tadi saya katakan, Mang Aceh itu sudah tidak menyadari dan dia tidak tahu keberadaannya di mana, karena perubahan jalan yang dia tahu itu, yang dia lalu lalang setiap hari ke kebun sama ke warung, itu udah bukan begitu. Kok dia langsung ngucap bahwa 500 meter lagi itu ada dataran lapang? Kok dia tahu gitu kan? Nah ini sebetulnya menjadi pertanyaan besar, dan di naskah saya pun belum saya selesaikan, tapi akan saya selesaikan di podcast ini Bang. Jadi untuk para pembaca saya itu di halaman saya, karena memang saya juga senang nulis di awalnya, banyak yang bertanya kapan sambungannya.
Jadi ini khusus untuk Bang Umang di channelnya Sumaradi Wijaya. Saya selesaikan naskah ini gitu, cerita ini. Jadi Mang Aceh itu setelah meninggalkan rumahnya seperempat perjalanan itu udah tidak tahu itu posisinya di mana, kok berubah gitu. Dan posisi yang kita ketemu 3 pendaki dengan style yang sama pun ini jalur mana gitu. Ini sebetulnya menjadi pertanyaan. Karena mungkin di naskah itu banyak sekali yang saya hapus, penampakan contoh kayak banyak anak kecil lalu lalang di hutan, terus banyak kuntilanak yang duduk di atas pohon, itu saya nggak tulis di situ Bang, karena memang semakin banyak penampakan yang saya tulis ini resisten untuk para pembaca gitu. 500 meter kita dirikan tenda ya, jadi Mang Aceh sebut begitu. Semuanya kompak karena memang intennya kita dibredel dengan teror mistis itu membuat mereka kayak jerah pada malam itu. Nah, nggak menyangka sebetulnya Bang Umang, dengan jarak yang biasa dilalui oleh Mang Aceh untuk kepentingan keluarganya, kayak buka warung, kebun, itu hanya 2 jam sampai 3 jam, itu pun ngobrol-ngobrol dengan petani yang lain gitu, menurut Mang Aceh begitu. Tapi ini kita udah tembus 4 jam, dari setengah 10 sampai pukul 1 lebih gitu. Ini jalan sudah tertutup sama kabut. Posisi di kiri itu adalah jurang dan di kanan tebing. Nah ini yang menurut Mang Aceh, kok ada tebing, kok ada jurang gitu. Singkat cerita, jalan kita membungkuk karena tebing itu makin lama makin condong. Keril yang setinggi gunung ini udah makin berat aja gitu. Akhirnya diputuskan, Mang, ada nggak tali untuk mengikat pinggang satu ke pinggang lainnya gitu. Itu requestnya Mang Aceh. Saya bilang ada di keril saya. Oke, saya turunkan, saya bukalah tali karmantel. Oke, kita ikat situ. Nah ini cuma jalannya agak lambat sekali, 500 meter itu. Akhirnya sampai di datar lapang itu yang dimaksud Mang Aceh. Alhamdulillah kita pikir. Mang, pesannya Mang Aceh, kita dirikan tenda dulu di sini ya. Jadi untuk sampai ke puncak datar Kole itu nanti 1,5 jam lagi paling kan gitu. Di sini lihat sunrise juga bagus, matahari terbit bagus di sini. Oh ya, tapi nggak ada yang tidur di situ. Karena untuk tidak dibredel dengan teror lagi, kita putuskan untuk berjalan, lanjutkan perjalanan maksud saya, nanti besok pagi. Jadi kita dirikan tenda agar buat duduk-duduk aja gitu. Kita ngopi, makan, kita belum makan sorenya tadi. Dengan lelahnya diteror dengan hal-hal yang mistis, saya jelalatan mata, lihat sana lihat sini, karena panjang sekitar ada 30 meter dari tenda kita, saya melihat sesuatu gitu. Oh, saya pikir, oh ini apa ya? Ada 3 tenda, warnanya sama, bentuknya sama di dataran itu. Saya nggak sebut sama mereka karena biar aja mereka lagi makan santai. Untuk ngeberaniin, karena memang posisinya itu udah ada kedengeran selawatan, udah mau subuh itu Bang. Saya sempatkan untuk datang ke 3 tenda tadi, sama dengan warna sama, bentuk sama. Saya pakai bahasa nanti kan buat ngobrol. Kalau mereka bangun, saya kantongin rokok untuk nawarin ngerokok kalau bangun mereka. Pagi Bang, Assalamualaikum. 2 kali saya sapa tapi nggak ada yang bangun. Ya udahlah, saya positive thinking. Saya kembali lagi ke kerumunan. Akhirnya selesai mereka makan baru nanyain saya, gimana bro? Ada yang jawab nggak? Gimana, orang mana gitu yang menjawab? Enggak bro, tidur kayaknya, nyenyak banget. Tapi mereka itu nggak sadar bahwa
tenda itu bentuknya sama, jumlahnya juga sama, bentuknya sama, warnanya sama. Ya udahlah, nggak apa-apa, positif aja gitu kan. Ya pula juga udah mau subuh. Selang 15 menit kita ngobrol-ngobrol, kita saling menasehatkan karena kejadian yang tadi. Kabut itu udah mulai banyak angin gitu di pagi hari itu. Karena udah biru di sana itu, udah mulai merah lagi itu matahari di timur. Tenda yang saya lihat 3 bentuk sama dengan warna sama hilang. Jadi kapan gitu? Karena memang sebetulnya posisinya yang saya ingat dia itu di tepi, di ujung. Kita di ujung. Kemudian jalan untuk pendakian, untuk melanjutkan pendakian itu akan lewat tempat kita, tempat camp kita. Tapi tetap positif aja, istighfar. Saya melihat kejadian, betul-betul kejadian yang aneh di situ. Karena 15 menit untuk bongkar tenda kayaknya nggak lazim lah gitu. Apalagi ditiduri gitu. Belum dia ikat sana ikat sini, masukin ke keril dengan lain sebagainya. 15 menit itu sangat cepat menurut saya. Udahlah, nggak apa-apa, kita positive thinking aja. Akhirnya dengan kondisi seperti itu saya tetap juga mengeluarkan kalimat agar teman-teman tidak rasa ketakutannya berlebih. Udah bro, nggak apa-apa, mungkin itu orang 3 yang ditanya Ripal tadi di tebing, saya bilang. Ya kan dia juga udah aneh kan gitu, saya bilang. Dengan ditanya tidak menjawab, style sama dan lain sebagainya. Akhirnya masuk 5:30 kita lanjutkan perjalanan bang. Nah kali ini tidak ada mistis di pendakian ke puncak. Jadi sesampainya kita ke puncak, kita istirahat full di sana. Karena memang posisinya sudah agak siang dan matahari juga udah mulai panas, kita putuskan di situ. Seingat saya ada pohon besar, bang. Ada pohon besar sehingga kita mendirikan camp 2 tenda di situ di bawahnya, bang. Jadi siangnya kita agar bisa tidur. Akhirnya tidur kita bang, semua, termasuk Mang Aceh juga, semuanya di dalam tenda. Total 5 orang dengan 2 tenda. Singkat cerita, di siang hari saat kita bangun, pada saat itu saya bangun jam 2:30 bang, 2:30 sore. Nah di situ saya sudah melihat ada Mang Aceh dengan Jaka lagi ngobrol dan makan mie gitu. Akhirnya dengan kondisi nasi sudah ada, mie ready, minuman juga udah ready. Akhirnya saya makan di situ. Kita ngobrol-ngobrol dengan Mang Aceh sambil makan. Di antara 3:30 jam 4 gitu ya. Rifat dengan Jaka dengan Raka tuh belum bangun pada saat itu. Mungkin lelah sekali betul. Jadi karena memang satu di antaranya tidak pernah melihat kejadian mistis itu adalah Ripal. Masuk 4:30 bang, kita ngobrol. Akhirnya saya bangunin mereka, si Ripal dengan Raka. Akhirnya mereka bangun. Jaka posisinya pada waktu itu jam 4:30 pinjam kamera saya untuk ambil gambar gitu. Mang, gue pinjam kamera mang untuk foto-foto. Oh oke. Ambil aja, jangan jauh-jauh Jack, jangan lama-lama, saya bilang. Enggak mang. Nah, jadi masih kelihatan gitu jarak sekitar 100 meter itu Jaka masih kelihatan sama saya dengan yang lain-lainnya. Akhirnya rasa tidak ada kekhawatiran sama sekali pun. Saya, Raka, Ripal dengan Mang Aceh kita ngobrol berempat. Singkat cerita, ini kok jam 5 Jaka belum ada, belum nongol gitu, belum selesai pemotretannya. Sementara udah 30 menit gitu. Akhirnya saya suruh Ripal dengan Mang Aceh untuk cari Jaka ke tepi hutan. Jack ditanya gitu kan. Singkat cerita saya packing. Yaudah packing. Kita pencarian Jaka. Semua bahan makanan dan lain-lainnya kecuali tenda
dimasukin ke keril karena takut banyak binatang buas masuk ke situ. Akhirnya kita masuk di sana. Ada headlamp, handlamp semua dibawa. Oke. Ini udah malam, Bang. Karena posisinya udah gelap gitu. Di tengah juga. Saya rasa itu udah di tengah karena perjalanan 2 jam, dari jam 5 sampai 2 jam itu jam 7 belum ketemu Jaka. Sampai tembus setengah 9 itu belum ketemu. Singkat cerita, dengan kondisi yang sangat mencemaskan bahwa kita teriak-teriak ke sana ke sini, Jaka juga belum ada sahutan balik dari dia. Kita istirahat dulu sebentar karena lelahnya luar biasa. Ada batu besar di sana. Batu besar, kita ngopi. Setelah ngopi, Mang Aceh sebut ke saya, Mang pinjem gelas kosong. Ada 4 buah, dia langsung seduh kopi. Kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis. Karena saya ngelihat yang satu nggak dikasih gula, yang satunya dikasih gula gitu. Saya nggak nanya untuk apa itu keperluannya Mang Aceh, karena saya nggak tahu yang kayak gitu. Akhirnya dengan komat kamit Mang Aceh selesai ngebakar rokok 3 buah. Pada saat itu rokok yang saya kasih ke beliau disundut semuanya, dibakar. Singkat cerita langsung dia keluarkan golok. Mang, ambil jalur yang ke kiri. Saya aneh di sini. Raut wajah Mang Aceh itu tergesa-gesa kayak orang ketakutan, kayak orang terburu-buru lah pada saat itu. Dia langsung ngayunin goloknya untuk semak-semak. Anehnya itu saya kok kenapa ngambil jalur yang itu, sementara di sana yang ada jalannya. Akhirnya diayunkan ke semak-semak untuk terabas jalan, babat lahan. Tunggu. Nggak ada jalur, kita terabas. Dapat beberapa langkah dia bacokin untuk jalan, ini kok makin nunduk-nunduk aja gitu, makin nunduk-nunduk aja. Dan kemudian di samping kanan dan kiri saya itu bau belerang. Akhirnya dengan sontak goloknya dimasukin, mengacu karena kedengeran serak gitu. Langsung, Mang, putar arah, cepat putar arah, Mang. Kita putar arah. Kemudian nggak jauh dia dari perintah itu, kabut yang tebal yang nutupin semua jalan tadi itu kesapu, gitu, hilang semuanya. Dan yang anehnya, saya merinding sampai sekarang, jalan yang kita laluin itu adalah jurang. Dan bau belerang, saya nggak logis bahwa yang saya baca dengan banyak postingan yang Wikipedia Datar Kole, kemudian yang dituturkan sama Mang Aceh di bawah pasca kita pendakian, di sini aneh gitu. Kalau jurang iya, puncak Datar Kole itu di atas, betul di atas. Jadi nggak ada belerang, nggak ada tebing dan lain sebagainya. Dan ini aneh. Kemudian di mana letak hutan yang kita masuk itu? Ini yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang, bahwa pendakian saat itu kita di gunung mana gitu. Logikanya pemandu kita itu orang setempat. Yang lebih aneh lagi, setelah kita melihat bahwa kita sempat melayang di atas, di jurang, itu kondisinya sore masih. Dan yang tadi saya lihat pukul 9.30, setengah 10 malam, itu masih setengah 5. Jadi jam itu saya ngeliat ini loh setengah 5 tadi. Yang lebih aneh lagi tuh jam berubah, terus kondisi malam dengan kabut yang tebal, jurang dengan semak-semak dan lain sebagainya. Yang lebih mencengangkan lagi tuh adalah Jaka kelihatan lagi asik ngambil gambar sunset. Saya nanya dengan beliau, Jack, baru saya seucap satu kata gitu,
Lu dari mana aja Mang? Gue ditinggalin gitu. Sebetulnya kita nyari dia gitu. Di situ teman-teman bengong. Ripal, Raka, Mang Aco dengan saya itu dengan ucapannya Jaka begitu ke saya, ke kita, itu kita bengong. Gua tuh nyari elu gitu. Tapi nggak saya sampaikan di situ, nggak saya sampaikan. Nah ini yang saya ulangi lagi bahwa sampai sekarang pun kita berhubungan baik dengan Mang Aceh, salah satu orang yang dihargai sebagai orang pinter sekampung setempat. Itu setelah pasca kita naik saya tahu itu. Jadi pertanyaan saya sebagai pendaki pada waktu itu, apakah kita dibredel dengan kalimat sompralnya Jaka atau dibredel dengan apakah kita bawa kuncen gitu di situ. Karena ini nggak normal menurut saya gitu, Bang. Jaka pun saya sampaikan begitu bahwa kita itu melalui ini melihat batu besar dan lain sebagainya. Jaka juga sama, Mang. Nanti pulang gitu setelah kita mencari dia. Lu kemana aja Jack gitu. Gue nyari pose monyet kelabu, Mang. Jadi monyet itu berdiri di atas batu besar. Nanti kita pulang ngambil gambar dulu ya Mang di sana sama-sama. Jadi aneh kan gitu. Dengan kondisi yang sama, saya juga melihat batu besar, jam hilangnya 4:30, kemudian saya lihat jam tangan itu 4:30, kemudian berubah menjadi 4:30 lagi. Kok ini sangat luar biasa gitu. Sementara saya yang kurang yakin itu minta ditampar pada saat itu dengan Ripal. Bro, coba lu tampar gue nih, gue mimpi nggak sih nih? Jadi saya nggak menyangka hal ini bakal terjadi dengan kita gitu. Ternyata sakit ya, itu bukan mimpi. Yang sangat heran lagi setelah kita dibredel dengan 24 jam sampai sekarang sangat bingung lagi. Mang Aceh pun tidak sadar gitu bahwa dia dipindahin ke mana gitu. Sementara dia itu orang yang sangat apa ya, yang dibilang tuh orang pinter gitu. Dan itu Bang. Oke, sambil diminum dulu Bang, biar santai. Ada kopinya kok. Buka dulu Bang, beneran kopi ini. Misalkan bilang yang nonton bukan kopi, nggak ada airnya kan, bener ada airnya kan, kopi ini. Oke, pendakian ke Gunung Datar Kole ya Bang ya. Sebenarnya lebih tepatnya karena gue sendiri pribadi gue belum pernah ke sana Bang. Lebih tepatnya di mana sih Bang itu Bang? Lewiliang atau di mana? Bukan. Dia deket Sentul. Kalau kita ngetol itu ke Sentul, ke arah Sukamakmur. Oh, Sukamakmur dari situ. Oke. Ini wawasan baru juga nih buat gue pribadi gitu tentang pengetahuan di Datar Kole ini gitu kan. Nah, biasanya pendakian itu berapa jam Bang normalnya Bang dari bawah ke puncak? Dari bawah ke puncak deh gitu, atau mungkin dari bawah ke tempat camp gitu? Kalau menurut Mang Aceh, kalau sekarang mungkin saya nggak tahu ya, karena ya tentunya pengalaman pribadi yang saya rasa itu buruk. Jadi dengan kondisi gunung yang nggak terlalu tinggi tapi mencengangkan kisahnya. Jadi saya nggak balik lagi ke sana. Nah posisi sekarang itu ada pintu rimba, ada tempat pendaftaran. Jadi menurut si Ahmad, orang sana teman saya, keponakannya Mang Aceh, katanya cuma 1,5 jam sampai 2 jam. Paling lama 2 jam kali ya. Mungkin kalau paling lama banget 3 jam kali ya. Iya mungkin. Paling lama banget gitu kan. Oke, dan Mang Aceh itu berarti kalau kita bisa ambil kesimpulan, dan tadi juga habis pasca pendakian, Mang Aceh ternyata orang pintar di daerah situ. Iya. Jadi pintu rimba dengan rumah Mang Aceh itu jauh Bang. Oh jauh. Jadi dia di Cibadak, tapi kalau Mang Aceh itu di yang saya tulis Cimerah gitu. Cimerah. Padahal Ciberem. Gitu. Ciberem. Oke. Berarti jalur pendakian itu ada berapa jalur itu? Yang setahu
Bang Rio atau mungkin Kalau- dapat informasi dari Mang Aceh? Kalau sekarang satu Cuma itu aja ya. dari Cibadak. Cibadak aja ya. Nah, karena memang posisinya pada waktu itu kita naik dari rumah Mang Aceh, mobil juga tinggal di sana. Akhirnya kita pendakian di tempat Mang Aceh. Oke, nah terus kan tadi Bang Rio sempat nulis naskah itu. Itu di mana Bang nulisnya Bang? Nulis di Penspek gitu. Oh, fanspage Facebook tuh ya. Oh, dan itu belum selesai. Kalau di Bersambung. fanspage itu. Iya, bersambung. Karena penyelesaian itu sebetulnya Mang Aceh cerita ke saya bahwa kita itu sebetulnya aneh lah gitu. Beliau pun aneh, kok kita di mana ya ini? Datar Kole itu nggak begini gitu. Karena Mang Aceh juga rumah dekat situ dan sering bolak-balik ke situ ya. Betul, setiap hari karena dia ngewarung di Lewiliang. Lewiliang, apalagi saat itu bahwa rombongan Bang Rio ternyata Mang Aceh sendiri mengatakan kalau ini kayaknya bukan datar Kole gitu kan. Betul. Oke. Terus ada perbedaan waktu nih Bang ketika siapa yang ini Jaka ya? Jaka hilang gitu Jaka kan. hilang. Sempat niatnya emang mau foto, pinjam kamera Pinjam gitu ya dan sebagainya. Terus sampai akhirnya yang nyari ini berempat-empatnya ini Bang. Berempat-empatnya. Tapi kayak ada perbedaan waktu nih, ada gap nih ya. Yang empat menurut berempat sama yang Bang sendiri. Iya, Iya. Bang Jaka ini. Betul. Nah, kira-kira kalau misalkan kita simpulin atau kita bermain asumsi boleh lah ya. Boleh. Apa mungkin berempat ini termasuk Bang Aceh, Bang Rio dan kawan-kawannya masuk ke dimensi yang lain? Bisa jadi. Karena kan situ ada perbedaan waktu ya. Iya. Jadi kayak seakan-akan Bang Rio pengen nyari Jaka tapi Bang Rio dan Bang Aceh malah mau dihilangkan gitu. Iya, itu yang jadi pertanyaan saya. Maut itu kayaknya sejengkal lah gitu, sejengkal dari jarak saya pada saat itu. Karena Bang Aceh tuturkan itu ke saya. Jaka hilang. Yang pertama keanehannya adalah perbedaan waktu antara Jaka dengan kami berempat. Yang kedua, di situ tidak ada hutan. Yang ketiga, tidak ada belerang. Kemudian jurang ada memang jurang. Tebing itu tuh Tebing itu nggak ada. Tebing itu jalur itu tanah sebetulnya. nggak ada tebing yang sampai akhirnya nunduk-nunduk gitu kan ya tadi kan ya sempat Bang Aceh Iya, tuh. itu yang saya kok sebelah kanan sama sebelah kiri ini batu. Pas saya cium kok bau belerang gitu. Nggak normal lah logis gitu. lah gitu Nggak ya. logis. Oke, terus menurut Bang Jaka sendiri Bang, selama sekian jam mungkin kalau waktu normalnya sekian menit gitu ya saat pemerintahan yang dia alami itu normal apa nggak normal gitu? Kalau tadi kan sudut pandang berempat, tapi Bang Jaka sendiri gimana tuh menurut beliau? Sebelum saya nulis naskah itu, saya juga ngobrol dengan teman-teman yang naik, baik teman-teman kerja saya ataupun dengan Mang Aceh agar penyempurnaan. Jaka bilang memang betul melihat batu besar di hutan. Setelah tepi hutan, dia masuk ke hutan, melihat batu besar, nggak jauh sebetulnya jaraknya. Dan itu sama juga kan Bang Rio juga ngeliat batu besar itu juga kan ya? Betul dah. Kami berempat pun sama melihat batu besar itu, dan nggak melihat ada seekor monyet iya, atau iya. yang lain. Oke. Berarti dia normal aja si Jaka itu. Normal aja. Dan hasil fotonya beneran emang ada. Dan kayak hasil foto itu sama nggak sama yang tempat dia ngambil foto gitu? Nggak ada. Jadi ada teman saya 2 kali kejadian ini. Jadi memori saya nggak tahu rusak atau kayak gimana. Di satu tempat yang saya nggak bisa sebutkan namanya karena memang khawatir saya belum izin kan. Memori yang sama dibawa dia itu hilang juga hasil jepretannya karena memang ada sosok monyet kelabu. Nah kemudian yang diambil sama Jaka, pendakian kita kemarin itu hanya foto-foto di bawah aja yang menggunakan handphone. Oh, yang masih kesimpan gitu Iya. ya. Tapi yang di DSLR itu ke-delete aja semua. Kedil kayak seakan ke format kali gitu ya. Oke, atas dasar pengalaman itu pertama kali gak Bang? Soalnya masih ada perbedaan waktu nih. Bisa dibilang pertama kali dalam pendakian masuk dimensi yang lain gitu aja bahasanya dah gitu kan. Kalau masuk di dimensi lain itu baru pertama. Tapi kalau ngeliat sosok
karena memang sering naik gunung mendaki. juga gitu ya. Iya. Nah terus ada satu lagi nih Bang, ada saat itu kan ketemu sama pendaki yang pakainya sama tuh. Iya betul. Itu ketemu nggak di puncak tuh? Nggak ada. Termasuk tenda yang sama itu ketemu nggak tuh? Nggak ada. Dan itu sempat saya tulis juga tentang pendakian karena memang harus ada endingnya di tiga pendaki itu. Kita melihat, ditanya tidak menjawab. Yang pertama, yang kedua adanya 3 tenda dengan warna sama, bentuk juga sama. Itu belum di puncak. Kemudian di 3 akhirnya kita putuskan, saya bilang kayaknya kita nge-camp hanya berdua lah bro. Padahal ini weekend. Nah kita Jumat malam naik, berarti di sana hari Sabtu. Padahal ini weekend. Tapi kita berdua aja kayaknya. Oh iya, pendaki itu berarti saya yakini, saya ngomong sama teman-teman karena kondisi siang. Kayaknya ini betul bro tuh. Itu bukannya manusia lah gitu. Soalnya tadi ada beberapa kejanggalan termasuk yang itu aja sih. Yang tenda itu gak mungkin juga 15 menit dia langsung. Iya. Gak ada, pasti maksimal banget paling cepat tuh 30 menit 30 lah. menit. Paling cepat kalau misalkan semuanya kerja gitu ya. Iya, bongkar camp. Betul-betul kalau misalkan ramean paling sejam lah paling cepet tuh bener-bener clear area dan udah ninggalin tempat itu. Tapi Betul. dalam waktu 15 menit tapi nggak ada gitu. Ya emang setiap pendakian memang punya pengalaman masing-masing dan bisa diambil pelajaran gitu Bang ya. Iya. Oke. Berarti dari tahun 2016 sampai akhir detik ini 2024 ada keinginan lagi gak untuk ke Datar Kole lagi? Atau sekedar mungkin di bawahnya aja gitu? Atau mungkin ketemu aja Mang Aceh gitu? Kayaknya enggak. Enggak. Semua rekan udah ditanyain semua, termasuk Bang Jaka, terus siapa lagi tuh? Rival gitu. Iya. Kita udah misah ya. Jadi kerjanya itu udah enggak satu kantor lagi. Tapi kalau komunikasi tetap komunikasi. Terakhir komunikasi sama Mang Aceh kapan tuh, Bang? Minggu kemarin. Oh, minggu kemarin. Yang dikontak dengan untuk datang ke sini. Jadi saya kontak Mang Aceh. Oh, oke, Mang Aceh semoga sehat selalu di sana lah gitu ya. Kapan-kapan kita bisa silaturahmi lah dan naik ke Datar Kole itu ya Bang. Oke Bang, kira-kira nih Bang, dari pengalamannya Bang Rio bersama rekannya ke Datar Kole ini, apa kira-kira pelajaran dan hikmah yang bisa diambil nih Bang? Iya, yang pertama bukan untuk saya ya, tapi pendaki lain juga. Yang pertama tuh jangan jadi sampah kalau nggak mau dibilang sampah. Jangan nyampah. Ya, nyampah itu bukan kita bentuk buang plastik, botol atau lain-lain, itu bukan. Tapi dengan kondisi sifat yang jelek itu saya bilang sampah. Apalagi dengan kita berdiri naik di gunung, kondisinya yang kita belum tahu ke depannya seperti apa karena memang sangat sedikit tuh nyawa lo tuh bro gitu. 1 jengkal itu. Kalau kita melakukan hal yang salah, otomatis kita dihukum. Kondisinya di bawah sama di atas itu sama, gitu. Tapi menganalogikan sesuatunya sama juga. Kita di kawasan atau di tol nabrak pohon itu kita dibayar pajak gitu. Kita bayar ke orang. Urusannya dengan jasa marga dengan lain sebagainya. Nah, kalau kita tebang pohon sembarang di hutan ya kita bayar pajak sama siapa gitu. Ini logikanya gitu aja. Oke. Jadi ke etika dan apa namanya Attitude. jaga lah ya, attitude jaga itu tadi ya ada jaga temen, jaga alam, jaga lingkungan gitu kan, jaga lain sebagainya. Kalau kita udah bisa menjaga, insya Allah tuh aman-aman aja teman-teman semua. Tadi sempat disinggung juga kan bahwasanya jangan buang sampah ya. Iya, kalau apa tadi tuh? Nggak mau dibilang sampah. Kalau nggak mau dibilang sampah tuh teman-teman semua, ya kan. Jadi ini yang masalah sampah ini juga nggak cuma pendaki, tapi di lingkungan kita juga gitu kan, di rumah sampah itu juga ya seharusnya dibuang lah pada tempatnya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Rio nih udah membagikan pengalamannya ke sini dan ini pertama kali cerita itu disampaikan secara sudah sampai ending gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman semua mau lihat versi tulisannya ya, naskahnya bisa langsung ke fanspage Bang Rio. Itu apa tuh Bang?
Rio Febriana. Rio Febriana gitu kan, langsung ramaikan. Itu yang di fanspage itu cuma baru ada Datar Kole atau memang ada cerita lain? Ada cerita lain juga. Lebih ke horor genre atau ke apa nih? Horor. Ke horor ya. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Rio dan Sama-sama. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Rio ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau ke Datar Kole ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Rio, terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.